banyak sekali dari teman-teman kita yang pada masih mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Aseh Ngawi. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun juga sharing ya pada teman-teman semuanya yang masih pada mengeluh sampai saat ini. Kenapa? Karena baru pertama kali ya datang ke Singapura dan sudah pasti bertemu dengan keluarga majikan yang baru. Semuanya harus bisa beradaptasi dengan keluarga majikan. Nah, untuk itu di sini saya mau sedikit bercerita ya buat teman-teman semuanya tentang pengalaman saya pribadi. Seperti ini teman-teman ya. Dulu saya waktu pertama kali datang dari Indonesia ke Singapura ya, memang awal mulanya saya itu merasa nggak betah, merasa nggak nyaman. Karena apa? Saya kan di situ kan baru aja datang ke rumah majikan, dan kita juga baru kenal dengan keluarga majikan, dan sudah pasti kita yang pertama itu kepikiran terus ya dengan keluarga kita yang ada di Indonesia. Terus yang kedua sudah pasti kita itu merasa tertekan dari segi mana? Tertekan dari segi pekerjaan ya, karena kan yang namanya kita bekerja menjadi seorang TKW itu kan semua pekerjaan yang ada di rumah majikan itu kita yang menghandlenya, dan kita harus berpikir ya, setiap hari kita harus berpikir besok harus ngerjain apa, besok harus ngerjain apa, besok harus masak apa, besok harus belanja apa. Itu misalkan ya, seumpamanya majikan itu bertumpu pada kita. Akan tetapi di sini ada juga yang majikan itu selalu ngasih kita nota ataupun tulisan catatan belanja apa saja barang yang harus dibelanja, ataupun mungkin ngasih jadwal masak ya, mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu ataupun Senin sampai Jumat ya, apa saja yang harus dimasak itu dikasih jadwal ataupun dikasih schedule. Jadi kan mempermudah kita itu yang dapat jadwal. Tapi kalau misalkan kita itu di sini ya disuruh mikir sendiri, mulai dari belanja terus juga masak, itu kalau kita disuruh mikir sendiri kadang juga susah, kadang juga bingung besok mau masak apa, besok mau masak apa, kayak gitu. Tapi misalkan nih ya, kita disuruh untuk masak apa, terus uang belanjanya itu maksudnya cukup lah ya. Kadang ada juga yang dikasih, yang namanya kita dikasih disuruh untuk masak, akan tetapi uang belanjanya kurang. Nah, itu yang membuat kita itu bingung dalam membelanjakan ya. Mau belanja apa, uangnya kok cuman segini. Nah, seperti itu. Terus yang menjadi faktor utama kenapa banyak sekali teman-teman kita itu yang datang ke Singapura tuh sudah pasti ya mereka bakalan merasa nggak betah. Karena apa? Yang pertama, karena belum terbiasa ya. Kalian sudah pasti dari Indonesia ke Singapura itu mungkin yang saya ngomongnya yang pertama yang masih fresh ya. Kalian belum terbiasa ya dengan pekerjaan yang ada di rumah majikan. Mungkin kalian merasa tertekan dan kaget, itu sudah pasti. Yang biasanya di Indonesia itu mungkin belum ada pengalaman kerja, bahkan setelah lulus sekolah itu enak-enakan di rumah, misalkan nganggur ya. Nganggur cuman makan, tidur, ikut dengan orang tua. Semua masih bergantung sama orang tua. Akan tetapi setelah terjun ke dunia kerja, semua yang menghandle pekerjaan di rumah majikan itu kita. Nah, dari situ mungkin kaget ya. Dan saya di sini menyarankan ya buat teman-teman semuanya yang masih fresh ya, ini yang masih fresh. Misalkan nih kalian itu kepingin banget kerja ke luar negeri, untuk yang pemula ya, kalian jangan jauh-jauh dulu ya. Kalian datang aja ke Singapura dulu untuk mencari pengalaman. Nanti setelah kalian dapat pengalaman, barulah misalkan di Singapura sudah finish 2 tahun, kalian mau pulang ke Indonesia terus mau masuk ke Hong Kong atau Taiwan ya silahkan. Akan tetapi untuk pemula ya, jangan jauh-jauh dalam bekerja lah ya. Karena apa? Yang pertama, kalau Singapura tuh enaknya gimana kerja di Singapura? Enaknya itu yang pertama deket dengan Indonesia. Misalkan kita merasa nggak betah ya, merasa nggak nyaman, itu kita seumpama pengen pulang ke Indonesia ya, kita itu deket, cuman berapa jam ya, 2 jam 45 menit ya, seperti itu kalau bandaranya di Surabaya. Akan tetapi kalau di Jakarta saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah
terbang ke Jakarta. Saya setiap pulang selalu lewat Bandara Surabaya. Oke. So, yang kedua, di Singapura ini cuacanya enak banget ya teman-teman, nggak ada musim dingin. Oke. So, yang ketiga yang membuat nyaman kerja di Singapura ini apa? Karena kalau menurut saya pribadi di sini kan masih banyak yang maksudnya penduduk muslim lah ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa menjalankan kewajiban ataupun yang mungkin ya majikannya orang Melayu itu pasti diperbolehkan dalam menjalankan sholat, kewajiban kita sebagai orang Islam ya. Akan tetapi misalkan nih kalian nanti mendapatkan majikan orang Chinese lah ya, seperti itu, saya juga nggak bisa memastikan apakah kalian bisa sholat atau enggak, itu karena di sini ya beda-beda majikan kan nanti beda pemikirannya. Akan tetapi kalau sebenarnya ya menurut kontrak kerja itu sang majikan itu harus ngasih waktu pada pembantunya untuk menjalankan sholat, itu sebenarnya tertera dalam surat kontrak kerja, itu sudah tertera di situ ya teman-teman. Oke. So jadi di sini saya lanjutkan ngomongnya ya, yang mungkin ya memang susah banget teman-teman. Kita ini yang awal mulanya mungkin nggak pernah lah ya bekerja keras waktu di Indonesia. Kita lulus sekolah, nggak ada pengalaman kerja apapun, terus tiba-tiba kita kepingin kerja ke luar negeri dan kita harus menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah majikan, itu memanglah nggak mudah ya. Kalau kita belum terbiasa, itu akan menjadi beban buat kita. Kita akan menjalaninya itu terasa berat sekali. Tapi kalau ya pekerjaan itu sudah rutin, menjadi rutin ya, pekerjaan yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan, sebuah kebiasaan. Sama halnya seperti misalkan nih majikan kalian kan sifatnya ada yang rewel, ya ada yang suka marah-marah atau apalah ya, yang penting nggak sampai main fisik, oke? Itu misalkan kalian sudah terbiasa hidup dengan majikan yang seperti itu, kalian pasti bisa bertahan. Akan tetapi di sini memang semua orang tuh nggak ada yang sama ya, ada yang sensitif ya. Misalkan nih dapat sedikit komplain atau dimaki-maki sama majikan, itu kadang masuknya ke sini terus tembusnya ke sini. Kadang ada juga yang masuknya ke sini, keluarnya ke sini. Terus akhirnya bisa bertahan di rumah majikan sampai lama ya. Akan tetapi ada juga yang nggak bisa bertahan alias sensitif ya. Jadi misalkan nih baru aja kena misalkan nih ya kena semprot dari majikan kayak gitu. Itu sudah merasa aduh sakit banget hati ini. Terus akhirnya mentok. Akhirnya apa? Alasan kalian nggak betah lah, mungkin merasa nggak nyaman, mungkin kalian merasa nggak cocok dengan majikan ini, terus akhirnya kalian minta transfer, terus akhirnya kalian pikirannya itu kemana-mana. Ya bener apa enggak? Kalian kepengennya pulang aja lah daripada hidup seperti ini susah, buat apa kayak gitu. Mungkin ada juga yang berpikiran seperti itu ya kan. Tapi teman-teman di sini kalian harus ingatlah ya bahwasanya kalian itu dulu waktu di PT, kalian harus ingat perjuangan kalian waktu kalian itu mau proses ke luar negeri itu susahnya kayak apa? Susahnya minta ampun. Bener apa enggak? Kalian aja proses di PT itu berapa bulan ya? Di PT kalian itu ngapain aja? Apakah kalian hanya makan tidur? Enggak toh. Kalian di sana disuruh pokoknya wajib belajar bahasa. Kalian harus ngikut semua ya peraturan ataupun prosedur yang ada di PT tersebut. Bener nggak? Misalkan nih keluarga majikan, keluarga kalian, misalkan keluarga kalian ingin menjenguk ke PT itu, nggak gampang ya. Itu juga harus apa ya, laporan dulu kemana kayak gitu. Misalkan nih ada security ya, laporan dulu ke security apakah boleh menjenguk atau enggak. Terus di situ jamnya juga sudah diterakan ya, jamnya jam sekian sampai jam sekian untuk menjenguk ya. Kayak gitu kan sangat ribet kayak gitu. Itu yang waktu dulu saya berada di PT Jakarta ya. Karena waktu pertama kali saya datang ke Singapura, saya kan memang lewatnya itu PT yang ada di Jakarta ya. Nah, jadi di sini ya buat teman-teman semuanya yang masih pemula,
memang ya prosesnya seperti ini teman-teman, nggak ada yang enak, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah ya. Kita memang yang namanya baru pertama kali datang ke Singapura ya, pertama kali kerja ke luar negeri itu memang susah banget, nggak ada yang gampang. Kalian jangan mikirnya yang enak-enak, kalian jangan tergiur dengan postingan-postingan yang ada di Facebook ataupun di TikTok ya, itu semua sudah lama, maksudnya mereka semua di Singapura ini sudah menjadi bisa dibilang mbak-mbak yang sudah senior ya, seperti itu. Jadi mereka itu sudah bebas, sudah mendapatkan kebebasan. Akan tetapi apakah mbak-mbaknya yang ada di TikTok itu kehidupannya juga bahagia seperti yang di TikTok? Enggak, itu ada juga yang setelah pulang ke rumah majikan tertekan lagi. Karena apa? Masih mikir. Kita itu yang namanya bekerja itu kita butuh mikir teman-teman. Kita nggak hanya mengandalkan tenaga saja, tapi kita juga harus berpikir besok itu harus ngerjain apa, harus ngerjain apa, harus ngerjain apa. Kita itu benar-benar pikiran itu harus muter terus kayak gitu loh. Misalkan nih saya sendiri ya teman-teman di sini ya, nanti hari Senin jadwalnya harus ini kayak gitu, mulai dari pagi bangun tidur misalnya bangun jam 6, terus kalau di majikan saya kan sudah ada jadwalnya ya, dijadwalkan hari Senin sampai Sabtu ya, pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan itu kan memang sudah dijadwal. Akan tetapi majikan yang dulu-dulu sih nggak ada ya teman-teman, karena mungkin di sini itu nggak mau yang namanya pekerjaan itu selalu diulang, nggak mau ya. Mungkin yang ini 1 minggu 1 kali, atau yang ini 1 minggu 1 kali, misalkan nih nyuci toilet seminggu sekali, terus misalkan lap-lap jendela kayak gitu juga seminggu sekali. Jadi kan nggak perlu mengulang pekerjaan yang sama, jadi bisa waktunya itu untuk yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi rumah itu benar-benar yang namanya dijaga, benar-benar yang namanya kelihatan bersih kayak gitu kan. Yang namanya majikan di sini kan cara berpikirnya berbeda ya. Terus juga antara majikan yang satu dengan majikan yang satunya itu mungkin ya teman-teman, karena saya sendiri di sini juga mengikut banyak majikan ya. Antara majikan yang dulu dengan majikan yang sekarang itu memang beda banget ya. Yang kalau yang dulu saya nggak pernah dikasih jadwal, tapi yang saat ini itu saya dikasih jadwal. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi itu mempermudah ya, mempermudah saya dalam bekerja seperti itu. Jadi kita itu nggak harus mengulang pekerjaan yang sama, karena misalkan nih kemarin sudah ngelap jendela, itu kan nggak penting, barang nggak penting, itu bisa dilap seminggu sekali ya, seperti itu. Terus kalau soal nyuci toilet ini pun juga seminggu sekali. Karena apa? Di sini teman-teman, kalau nyuci toilet itu setelah dicuci harus dilap kering semuanya. Jadi nggak mungkin ya kalau nyuci toilet tuh setiap hari nyuci toilet kayak gitu, nggak mungkin, karena toiletnya harus dilap kering setelah dicuci kayak gitu. Oke. Tapi kalau soal masak, soal belanja-belanjaan kayak gitu ya teman-teman, itu juga ada schedule-nya. Jadi saya itu di sini tuh hanya mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh sang majikan seperti itu. Nah, di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih yang mungkin ya teman-teman kalian itu benar-benar merasa tertekan, merasa stres di rumah majikan, karena mungkin kalian sendiri berpikiran bahwasanya ini mungkin saya nggak cocok lah dengan majikan ini, lebih baik saya transfer. Nah, kalau kalian transfer ya, kalau kalian transfer akan tetapi potongan gaji kalian itu belum selesai. Misalkan kalian di rumah majikan yang baru ini baru jalan 4 bulan. Sedangkan potongan gaji kalian itu 6 atau mungkin bisa dibilang 8 bulan ya. 8 bulan. Jadi kan masih sisa 4 bulan. Kalau kalian transfer, kalian tinggal di rumah agent itu lebih dari 1 bulan, itu potongannya juga nggak 1 bulan. Bisa dapat 2 bulan. Karena apa? Yang 1 bulan itu untuk kalian tinggal di rumah agent ya, terus yang 1 bulan itu untuk ngurus ya, ngurus surat-surat perjalanan atau ngurus apa saja, itu semuanya butuh uang ya teman-teman. Tapi di sini beda, agent itu beda prosedur dan juga peraturannya ya. Jadi saran terbaik buat teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali datang ke Singapura, tolong ya teman-teman, kalian pertahankan selagi kalian bisa bertahan. Sabar teman-teman, kita bekerja yang namanya ngikut majikan memang dibutuhkan kesabaran, nggak ada yang gampang. Kalian jangan bercermin
pada teman-teman kita yang sudah mungkin hidupnya sudah enak kayak gitu, itu dulu awal mulanya juga sama, dulu juga susah-susah dulu ya, akhirnya sekarang menjadi senang. Karena apa? Yang masa-masa pahitnya sudah dilalui, sekarang tinggal ibaratnya masa potongan sudah selesai ya, tinggal panen. Sama halnya seperti kalian yang masih dalam tahap potongan gaji ya. Kalian kan mikirnya, ya Allah kok masih lama banget, masih potongan gaji 7 bulan lagi, potongan gaji masih 6 bulan lagi. Terus misalkan kalian pindah, itu sudah pasti potongan gaji kalian akan tambah lagi. Mungkin tambah 2 bulan, atau mungkin bisa tambah 1 bulan. Yang tadinya tinggal sisa 4 bulan. Jadi kalau misalkan kalian transfer, itu potongan gaji menjadi 5 bulan, atau bahkan 6 bulan. Tergantung kalian stay-nya di rumah agent itu lama atau sebentar. Karena kalau stay lama, kalian juga dikenakan banyak biaya. Karena teman-teman, yang namanya tinggal di rumah agent tuh nggak ada yang free, nggak ada yang gratis, semua bayar ya. Di Singapura ini semua nggak ada yang gratis, semuanya membayar. Dan di Singapura ini semuanya mahal-mahal ya teman-teman, nggak ada yang murah. Oke, untuk itu buat teman-teman semuanya, di sini saya selalu memberikan semangat ya, semangat juga memberikan support pada teman-teman semuanya. Ayo semangat ya, pokoknya kalian harus tetap ingat dengan tujuan awal kalian datang ke luar negeri itu untuk apa. Kalau kalian ingat tujuan awal, kalian nggak bakalan mundur, kalian nggak bakalan yang namanya putus asa ya. Pasti kalian akan terus maju dan terus sabar ya, diiringi dengan doa teman-teman ya. Jangan sampai lupa berdoa, mintalah sama Allah ya. Semoga saja doa-doa dari kita itu, apapun yang kita inginkan ya, bisa terkabul, bisa tercapai ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin ya kalian punya keluhan apa saja, silahkan DM saya di Facebook Asih Ngawi ya. Pokoknya saya akan balas, tapi di sela-sela waktu, karena di sini saya sendiri juga masih bekerja. Oke teman-teman, dan nggak lupa juga buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah finish potongan gaji, ayo silahkan kalian menabung, buka rekening ya atas nama kalian sendiri yang ada di City Plaza, itu Bank BNI. Jadi kalian buka rekening Bank BNI itu ya teman-teman, itu bukanya di sini. Setelah kita pulang ke Indonesia, uangnya bisa diambil di Indonesia ya, dengan menggunakan ATM yang sama. Jadi mempermudah kita ya yang belum punya rekening. Jangan sampai nanti kalian bekerja di sini bertahun-tahun tapi nggak punya apa-apa ya, itu yang akan membuat kalian bakalan menyesal, bener ya. Oke, so semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan kalian bisa cek-cek di video saya sebelumnya, semoga bisa menginspirasi. Nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat, diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita, amin. Oke teman-teman, saya akhiri vlog video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.